Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Binti Mas Rifa. Oke, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yaitu seputar keyword bagaimana yang memang bagus untuk iklan. Saya akan mengevaluasi langsung dari toko saya, itu habisnya berapa, terus kita harus pasang keyword berapa untuk satu produk yang kita iklankan. Jadi ini kembali saya mengevaluasi seperti dulu, tapi mungkin lebih lengkap lagi. Oke, langsung saja ke toko saya. Oke teman-teman, kita masuk ke Shopee Seller Center. Ya, ini sudah login ke VP Store 89. Kali ini saya akan mereview toko saya yang terbaru. Usianya masih 1,5 bulanan. Toko saya yang terbaru ini sudah mendapatkan undangan Star Seller, cuma gagal karena ada satu kriteria yang belum terpenuhi, yaitu harus berpenghasilan 100 juta per bulannya. Jadi belum menjadi Star Seller, tapi untuk kriteria yang lainnya sudah terpenuhi semua. Ini bisa dilihat toko saya yang terbaru ini masih 14 produk, dan ini bergabungnya masih bulan lalu, masih bulan Agustus lalu. Menurut saya ini masih baru. Dengan strategi yang saya terapkan di toko saya yang baru ini, itu alhamdulillah menurut saya itu hasilnya sudah bagus. Ini nanti saya akan menjelaskan saya menggunakan beberapa keyword dalam satu produk yang saya iklankan, memilih otomatis atau manual. Kita lihat dulu profil toko saya ini, biar teman-teman tahu bahwa toko saya ini memang masih baru. Saya mereview toko saya yang baru ini memang khusus untuk para seller pemula, biar jadi semangat untuk optimasi produknya, optimasi iklannya. Jadi bukan hanya pemain lama yang mampu bersaing di Shopee, tapi untuk pemain baru, jika strateginya sudah bagus, itu juga bisa bersaing dengan toko-toko yang sudah lama di Shopee. Kita lihat di statistik toko saya VP Store 89 ini sudah mencapai pesanan 75 satu bulan terakhir, yaitu tanggal 31 sampai tanggal 29 September, dengan produk dilihat 14.000. Ini presentasinya naik 658%. Apa itu view atau produk dilihat itu apa? Yaitu jumlah toko dilihat di belum sampai diklik atau masih di beranda, itu hanya terlihat gitu. Tapi kalau sudah masuk ke pengunjung, berarti ada akun yang memang klik salah satu produk kita. Dan itu ketika pengunjung yang sama masuk ke toko kita lagi, itu tidak terhitung sebagai jumlah pengunjung. Jadi untuk toko saya yang baru ini sudah mencapai 4.553 pengunjung dalam waktu 1 bulan terakhir. Itu beda akun semua. Ini ada penjelasannya. Pengunjung yaitu pembeli yang sama akan dihitung satu pengunjung. Beberapa kali berkunjung itu tetap dihitung satu pengunjung dalam satu waktu yang ditentukan. Untuk penjelasan data-data yang tertera di bisnis saya ini,
Itu bisa di komen kalau masih bingung bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengkalkulasikan semua data ini sehingga mencapai optimasi iklan yang baik. Bisa di komen di bawah atau boleh komen kalau settingan saya masih belum tepat. Ini untuk Shopee itu sangat mudah sekali untuk membaca datanya. Ini bisa dilihat warna-warna kurva yang tertera ini 1 bulan terakhir tanggal 31 sampai 29 itu bisa dilihat. Untuk biru penjualan, kuning pesanan, yang oranye ini total pengunjung, yang ungu produk dilihat. Ini statistiknya kurang lebihnya sama, jadi memang ada keterkaitan ketika produk dilihat berapa itu mempengaruhi total pengunjung. Terus total pengunjung itu juga mempengaruhi jumlah pesanan. Jadi semua ini terikat satu sama lain, saling berpengaruh satu sama lain. Semua data wajib sebagai seller itu kita bisa membacanya. Untuk kurva-kurva ini untuk jika ingin melihat jam berapa sih yang memang ramai pengunjungnya, ini di setting per hari, nanti bisa dilihat jam-jam tertentu statistiknya naik. Nah, untuk toko saya yang baru ini total pembelinya ada 66 dalam 1 bulan terakhir. Itu pembeli baru semua, belum ada yang pembeli yang sama seperti bulan sebelumnya, karena toko saya ini memang masih 1,5 bulanan. Jadi untuk memahami toko yang memang masih berusia muda itu seperti itu, kita lihat di statistik secara keseluruhan dalam 1 bulan terakhir. Terus apa yang harus dilakukan, minimal kalau sudah optimasi secara organik itu sudah dilakukan, kita lanjut saja ke optimasi iklan. Kembali lagi kepada topik pembicaraan awal, kita akan mereview toko saya yang baru ini. Dilihat dari keyword yang dipasang berapa untuk satu produk yang diiklankan, terus memilih otomatis atau manual semua. Di sini akan saya ulas. Saya memang memakai manual dan juga memakai otomatis. Mengapa seperti itu? Kita memang harus mencoba mana yang memang cocok untuk iklan produk yang kita jual. Langsung kita evaluasi. Kita lihat dulu. Ini nanti kita evaluasi beberapa produk saja. Untuk ikan kata kunci itu kita kita lihat iklan produk serupanya, habis biaya iklan 6.000 dengan jumlah klik 70. Ini bisa dilihat beberapa produk yang di iklan produk serupa. Memang hemat iklan, cuma kalau pengen mendatangkan pengunjung lebih banyak itu di iklan kata kunci untuk seller pemula atau memang pendatang baru di Shopee. Jadi di sini saya lebih mengeksplor, mereview iklan kata kunci daripada iklan produk serupa. Iklan produk serupa itu ketika kita sudah banyak bintangnya, ketika kita sudah terjual 10.000 lebih per bulannya, itu baru efektif di iklan produk serupa. Kalau masih baru, kita lebih berpotensi di
iklan kata kunci. Nah, ini kita lihat satu produk yang diiklankan di kata kunci. Di sini saya pilih iklan otomatis dan biaya 9.500. Jumlah kliknya memperoleh 60. Jadi ini bisa dilihat untuk biaya 9.500 itu kita memperoleh 50-60 klik. Nah, ini kita lihat 1 minggu terakhir itu habis biaya 57.200 dengan jumlah klik 332. Di sini saya memakai iklan otomatis dan juga manual. Mengapa saya pakai keduanya? Jadi di sini karena saya ingin mengevaluasi iklan saya pengen mengetahui apa yang dibutuhkan di iklan produk saya, itu memakai keduanya, mana yang lebih efektif. Nanti saya akan mengevaluasi dan menyimpulkan mana yang lebih cocok. Di sini kita lihat untuk iklan otomatis mendapatkan jumlah klik 252 dan iklan kata kunci yang manual mendapatkan 80 klik. Ini bisa dilihat untuk produk ini berarti potensinya lebih ke iklan otomatis karena mendapatkan jumlah klik yang lebih banyak daripada iklan yang manual, atau mungkin keyword yang saya pasang itu belum berpotensi baik di produk saya yang saya iklankan ini. Jadi untuk mengevaluasi meskipun tokonya baru, itu tetap per satu produk yang memang diiklankan. Jadi lebih dalam lagi untuk mengevaluasi, kalau bisa sampai ke keywordnya, dipilah mana yang memang keyword yang potensial pada produk yang kita iklankan. Jadi untuk seller pemula ini perlu diingat bahwa satu patokan strategi beriklan itu tidak bisa dijadikan landasan untuk beriklan pada produk toko tersebut. Dalam arti kita lebih ke mencoba strategi yang sudah kita ketahui untuk menyimpulkan strategi mana yang lebih cocok, keyword mana yang lebih pas, itu tergantung pada eksperimen yang kita lakukan. Jadi tidak secara garis besar strateginya harus seperti ini, bukan, cuma kurang lebihnya memang apa yang kita lakukan itu seperti ini, walaupun toko itu sudah lama atau baru itu sama saja. Karena share kali ini saya ingin menekankan untuk para seller pemula, ini saya mereview toko saya yang terbaru, VP Store 89. Hasilnya seperti ini. Kita cek per produk yang kita iklankan. Ini satu lagi produk yang berbeda dari yang tadi. Kita mencoba evaluasi lagi yang produk lain. 10.000 itu mendapatkan 59. Itu berarti biaya per kliknya itu adalah Rp169. Dengan pilihan keyword saya hidupkan iklan otomatis. Kita lihat lagi di produk yang lainnya. Saya mematikan iklan otomatis dan
memilih manual dengan 2 keyword yang saya pasang. Hasilnya seperti ini 1 minggu terakhir, 33.700 dengan perolehan iklan kliknya 194. Kita lihat mengapa kita harus melakukan seperti ini, karena untuk mengetahui biaya per kliknya, jadi kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Kalau memang biaya per kliknya di bawah Rp200, itu iklannya menurut saya itu sudah bagus dan patut untuk dilanjutkan, atau memang harus iklannya itu di top up terus, jangan dinonaktifkan karena dia iklannya sudah potensial. Nah, kita lihat untuk produk lainnya lagi. Kita lihat lagi di produk lain. Jadi sesuai judul yang saya pasang, keyword atau ya sesuai topik yang sebelumnya, kita membicarakan tentang berapa keyword yang saya pasang. Saya memilih otomatis atau manual. Ini kesimpulannya memang saya memilih otomatis atau manualnya itu saya kombinasikan. Ada iklan yang memang manual saja, karena sebelumnya saya sudah evaluasi otomatisnya itu agak boros, terus saya nonaktifkan. Jadi saya aktifkan yang manual saja. Untuk yang otomatis dan manualnya itu bagus, saya teruskan untuk mengaktifkan otomatis dan manual juga. Untuk berapa keyword yang saya pasang itu kurang lebih hanya 3 keyword, karena saya ingin mengevaluasi dengan baik satu persatu keywordnya. Nah, iklan yang kali ini saya memilih otomatis dan manual juga. Manualnya ada 2 keyword. Bisa disimpulkan jumlah klik ini saya otomatisnya memperoleh 332 klik, dengan total jumlah klik dari manual dan otomatis itu saya memperoleh 853 klik dengan biaya iklan 218.000. Nah, di sini ditemui iklan itu terlalu tinggi, Rp255 per kliknya. Ini menurut saya itu terlalu tinggi. Nanti ini sebelum saya nonaktifkan, saya aktifkan dulu, karena secara garis besar, secara keseluruhan dilihat dari data keseluruhan iklan saya itu masih di bawah Rp200 di rata-rata per 1 bulan. Jadi iklan ini sementara saya aktifkan dulu. Mengapa? Karena itu tadi di keseluruhan kalkulasinya itu masih di bawah Rp200. Jadi untuk ke depan iklan yang biaya iklannya Rp250, 200 ke atas ini akan saya evaluasi untuk minggu depan. Jadi untuk saat ini tidak saya nonaktifkan dulu, tapi kedepannya harus saya evaluasi lagi. Kalau masih begini saya nonaktifkan. 1, 2, 3 pilih ya. Bu. Dihabiskan sih. Mau tak bundut nih. Jadi secara keseluruhan biaya per klik saya itu masih berapa ini saya bagi secara keseluruhan mendapat 3.800 klik dengan biaya 700, masih Rp194 per kliknya. Jadi untuk iklan yang bidnya di atas 200 itu tadi masih saya aktifkan. Untuk lain kali ini kemungkinan saya pilih otomatisnya off. Untuk sementara waktu saya aktifkan dulu, karena rincian rata-rata tadi masih angka 200 ke bawah. Jadi ini masih saya aktifkan.
untuk setting iklan itu mainnya juga feeling teman-teman. Jadi bila dirasa ini memang iklannya masih bagus, terus dikalkulasikan dengan iklan yang lain itu masih bersinergi dengan baik, masih membantu satu sama lain. Maksud saya untuk satu iklan ini agak mahal, iklan lain agak murah, itu bisa dikombinasikan. Jadi kita mempunyai iklan mahal, ada iklan murah, itu dikombinasikan menjadi satu kesatuan iklan yang masih hemat. Nah, kalau secara satu kesatuan itu iklannya masih mahal, nah di situ harus punya keputusan iklan tersebut dinonaktifkan, seperti itu. Jadi untuk seller pemula, saran saya seperti itu. Tetap mencoba beberapa produk diiklankan dengan keyword yang jumlahnya 3 atau 4 saja begitu, supaya memudahkan untuk evaluasi, dan juga mengaktifkan iklan otomatisnya. Kalau memang iklan otomatisnya itu boros, oke, untuk 1 minggu ke depannya itu iklan otomatis dinonaktifkan. Mengapa 1 minggu? Itu kalkulasi atau rata-ratanya nanti terlihat. Jangan 1 hari langsung kita evaluasi terus tidak sesuai kita langsung off kan, jangan. Kita tunggu 1 minggu, itu bagaimana hasilnya itu nanti terlihat. Kita coba 1 iklan lagi untuk dievaluasi. Ini saya memilih otomatis juga aktif, manual juga iya. Saya memesan 3 keyword saja. Ini hasilnya biaya per iklan Rp174. Nah, ini iklan ini wajib saya teruskan karena biayanya hemat dengan perolehan klik yang bagus. Jadi kesimpulannya lagi, jangan terlalu memperhatikan persentase lainnya. Itu perhatikan saja produk dilihatnya berapa, total pengunjung berapa.